Shalom anak-anak Strong Kids yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur jika pada hari ini kita mau memuji dan memuliakan Tuhan. Betapa Tuhan sangat luar biasa kasih setianya bagi kita semuanya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya, sebelum kita mulai kebaktian ini, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Bapa di dalam surga. Terima kasih buat anugerah dan kasih Tuhan yang begitu besar dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh merasakan Tuhan sangat mengasihi kami. Tuhan sangat mempedulikan hidup kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan setiap kehidupan kami di dalam tangan-Mu. Anak-anak Strong Kids kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Jika ada yang sakit Tuhan jamah sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera senantiasa menyertai kami semuanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Mari anak-anak, kita saling mengasihi sebab Tuhan kasih di dalam kehidupan kita. Kita pujikan KASIH. Sambil gerakan ya anak-anak ya. Kasih, 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 kasih itu. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, kekuasaan diri. Itulah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, kekuasaan diri. Itulah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Mari anak-anak, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan.
kita siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh untuk menerima kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita. Kita angkat pujian, karya terbesar. Mari kita akan memulai ibadah ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, bersyukur untuk hari-hari yang kami lalui bersama Tuhan. Dan saat ini kami akan mendengarkan sebahagian firman-Mu. Mohon Roh Kudus akan pimpin kami, supaya kami dapat mengerti, dapat melakukan, dan kami dapat bertumbuh, berbuah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Pimpin hamba-Mu, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa.
Amin. Shalom anak-anak. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pada pagi hari ini, Oma akan menyampaikan kepada anak-anak, yaitu firman Tuhan mengenai kasih. K-A-S-I-H. Kasih. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang pertama dikatakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Tidak ada gunanya. Luar biasa kasih itu ya anak-anak. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia. Anak-anak tahu berapa ribu bahasa manusia di dunia ini. Kita hanya mungkin bisa berbahasa Indonesia, Mandarin, sedikit. Bahasa daerah, Madura, Jawa. Bahasa Inggris, bahasa Belanda, ada bahasa Perancis dan sebagainya. Terbatas. Tetapi dikatakan firman Tuhan, jika bisa berkata-kata dengan semua bahasa manusia, bahkan bahasa malaikat, waduh, tapi tidak punya kasih, percuma. Jadi berarti kasih itu melebihi segalanya ya anak-anak ya. Melebihi kepandaian, melebihi semuanya. Pada satu hari ada seorang ahli Taurat bertanya kepada Yesus, apakah hukum yang terutama? Kemudian Yesus menjawab, hukum yang terutama ialah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Kemudian yang kedua yang sama dengan itu katakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini anak-anak ya, Oma membuat tadi untuk anak-anak supaya anak-anak gampang dan mudah mengerti. Kasih lambangnya salib, salib lambangnya kasih. Yang vertikal, kasih kepada Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Dan kasih yang vertikal ini adalah kasih kepada sesama manusia seperti dirimu sendiri. Oma akan membacakan di dalam ayat selanjutnya 1 Korintus 13 tadi ayatnya 4 sampai yang ke-8. Kasih itu apa anak-anak? Kok penting sekali? Anak-anak dengar ya, kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Kasih itu tidak cemburu atau tidak iri hati. Kasih itu tidak sombong. Kasih itu tidak egois. Kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan. Kasih itu tidak pemarah. Kasih itu tidak mendendam. Kasih itu tidak berkesudahan kekal selamanya. Dan orang yang punya kasih bersukacita karena kebenaran. Luar biasa ya. Jadi anak-anak selidiki, aku punya kasih apa enggak ya? Kalau enggak percuma aku pinter dan sebagainya. Itu sia-sia di hadapan Tuhan. Kemudian anak-anak harus tahu, Tuhan Yesus menyatakan hukum kasih itu. Tuhan Yesus juga sudah menggenapinya. Masa? Oh iya, Tuhan Yesus sudah menggenapinya. Tuhan Yesus sudah turun dari surga, masuk ke dalam dunia menjadi anak yang hina. Dan kemudian Tuhan Yesus rela taat kepada Bapa sampai mati. Mati di kayu salib untuk apa? Mengamalkan kasih kepada semua manusia. Sehingga barang siapa mengasihi dia tidak binasa, tapi mendapat hidup yang kekal. Yesus sudah menggantikan dosa kita, menebus di atas kayu salib. Itulah lambang kasih anak-anak ya. Kemudian anak-anak, kalau Tuhan Yesus sudah sedemikian mengasihi kita,
apa yang akan kita kerjakan, kita berikan kepadanya. Jadi anak-anak tahu kan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Ya kita berikan hati kita, perhatian kita, kepedulian kita, dan juga waktu kita. Anak-anak tahu dalam 1 minggu kita ada 7 hari. Tuhan Yesus waktu menciptakan langit dan bumi dan sebagainya, 6 hari. Hari yang ke-7, hari Sabat, hari perhentian. Demikian juga Tuhan Yesus ingin anak-anak 6 hari bekerja, belajar, bermain dan sebagainya. Hari ke-7 ingatlah hari Sabat, hari perhentiannya Tuhan. Anak-anak harus meluangkan waktu anak-anak untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Seperti saat ini dan setiap minggu jam 9, anak-anak mengikuti ibadah walaupun hanya online saja. Jadi Oma ingin menghimbau anak-anak, walaupun online, biarlah anak seperti di gereja waktu ada di gereja. Duduk bagus, jangan sambil tiduran ya. Dan jangan nyamil-nyamil. Duduk bagus, mendengarkan sungguh-sungguh, bawa catatan kalau ada yang perlu dicatat. Perhatikan sungguh, waktu diajak berdoa, berdoa. Waktu ikut nyanyi. Waktu dengar firman Tuhan sungguh-sungguh. Dan mengerjakannya apa yang diminta ya. Jadi anak-anak sungguh-sungguh, ibadahlah dengan sepenuh hati. Itu berarti anak-anak mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati anak-anak. Dan kemudian anak-anak, dalam 1 hari itu ada 24 jam. Apakah 24 jam itu kita pakai semua untuk diri kita? Untuk diri kita sendiri. 8 jam minimal kita tidur bukan? Kemudian makan, mandi dan sebagainya. Kemudian tidur lagi. Bisakah kita berikan waktu kita sedikit minimal 1 jam untuk Tuhan dalam sehari? Berdoa, menyanyi, memuji Tuhan, bersyukur untuk semua berkat-Nya. Kemudian anak-anak, waktu anak-anak berdoa dan bersyukur sambil merenungkan, oh terima kasih Tuhan untuk udara yang aku hirup. Sehingga bisa bernafas lega. Tidak usah pakai oksigen yang begitu mahal. Dari lahir kita suruh sampai kelak, tetap kita bisa bernafas baik. Walaupun sekarang harus pakai masker ya anak-anak. Air, terima kasih Tuhan air Kau berikan sehingga saya bisa minum. Anak-anak tahu jika tidak minum air tidak akan tahan. Air bisa menyegarkan saya, mandi dan sebagainya. Kita bersyukur waktu doa untuk apa? Sinar matahari yang Tuhan berikan setiap hari tidak pernah terlambat kecuali dihalangi oleh awan. Untuk apa sinar matahari memberikan terang? Tidak perlu siang kita pakai lampu, tidak usah bayar ya. Kemudian sinar matahari itu juga menyehatkan, membunuh kuman-kuman penyakit dan sebagainya. Apalagi saat-saat sekarang, kira-kira jam 10 lebih, anak-anak boleh berjemur. Berjemur kena sinar matahari, sehingga dijauhkan dari COVID-19 ini ya anak-anak ya. Sinar matahari. Kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk hujan. Untuk papa, mama, keluarga. Untuk gereja, sehingga anak-anak bisa beribadah. Untuk para pembina yang selalu mendoakan anak-anak. Untuk banyak hal anak-anak luar biasa. Jadi anak-anak, jangan anak-anak terpaku kepada TV, kepada game, kepada HP. Tapi perbuatlah untuk Tuhan. Luar biasa. Dan Oma akan tutup dengan satu kisah, yaitu tentang kasihilah sesamamu manusia. Waktu-waktu yang lalu Oma pernah cerita tentang orang Samaria yang baik hati mungkin. Bukankah demikian? Kemudian sekarang Oma akan bercerita secara singkat tentang kisah seorang anak remaja SMA bernama Mark. Anak ini bukan di sini tapi di luar negeri.
Kemudian pada satu saat waktu Mark pulang dari sekolah, dia berjalan kaki karena rumahnya dekat dengan sekolah. Dan tiba-tiba di depannya itu ada seorang anak yang juga sekolah dengan dia, tapi dia tidak kenal. Jatuh tersandung. Semua barang yang begitu banyak berhamburan di tanah. Segera Mark datang lari, padahal dia tidak kenal. Dia langsung menolong. Dia memunguti barang-barangnya, kemudian, kemana kamu? Aku ke sana, ayo kita sama-sama tak tolongi ya. Dia menolong sampai di rumahnya, kemudian dia tahu bahwa nama anak ini adalah Bill. Setelah itu dia pulang. Sejak saat itu orang dua ini selalu sering bertemu dan bersahabat. Kemudian selang berapa lama Bill itu bertanya. Mereka sudah hampir lulus, mendekati wisuda SMA. Mark, apakah engkau ini sadar dan ingat peristiwa pertama waktu kamu menolong aku? Aku waktu itu jatuh, membawa banyak barang. Apakah tidak terlintas dalam hatimu? Kok dibawa semua? Padahal waktu itu anak-anak di barat itu semua ditaruh di locker namanya di sekolah ya. Ya tidak dibawa wirawiri enggak. Buku-buku dan sebagainya itu dibawa, tidak usah dibawa. Kau tahu, Mark, saat itulah aku sudah putus asa, tertekan di sekolah. Mana pelajaran tidak bisa aku masuk, mana anak-anak melecehkan aku, menghina, berbuat jahat kepadaku, membuli aku tidak tahan. Aku putus asa, aku bawa semua dan dengan keputusan tidak akan datang lagi ke sekolah. Tetapi untung ada kamu, Mark. Kamu menolong aku. Walaupun kamu tidak kenal aku. Kamu memungut barang-barangku, mengantarkan aku. Dan aku berpikir, masih ada orang yang memperhatikan. Masih ada orang yang mengasihi aku. Dan saat itu berubahlah diriku sendiri. Aku mau sekolah lagi. Dan sekolah lagi bersama-sama. Akhirnya sekarang kita mau lulus, Mark. Bersama-sama, terima kasih ya sahabatku, engkau menolong aku. Mark sangat senang sekali. Jadi anak-anak inilah bentuk kasih sesama. Pertolongan kecil itu berdampak besar anak-anak. Semua orang itu punya harga diri. Punya perasaan. Maka jangan seperti kawan-kawan dari Bill. Yang lain membuli, menghina, merendahkan. Tetapi jadilah seperti Mark. Punya kasih kepada sesama. Menjadi berkat. Perhatikan ya anak-anak ya. Kemudian Om akan tutup juga di dalam satu ayat. Matius pasalnya yang ke-7. Ayatnya yang ke-12. Perhatikan anak-anak ya. Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Matius 7 ayat 12. Baca ini baik-baik anak-anak ya. Puji nama Tuhan, sebelum kita berdoa, Oma akan menyampaikan kuis dulu kepada anak-anak. Kuis untuk kelas Musa dan Yosua. Tema atau cerita Oma pada pagi hari ini tentang apa? Tentang apa? Gampang sekali ya. Kemudian Matius, Markus, isi dari firman Tuhan Matius 7 ayat yang ke-12. Isinya. Kemudian kelas Lukas, rangkuman untuk firman Tuhan hari ini. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Kita sebentar akan berdoa. Mohon supaya Roh Kudus memimpin anak-anak semuanya. Mengerti firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan. Dan anak-anak berubah. Menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dan dikasih oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan berdoa ya. Terima kasih Bapa Surgawi. Jika saat ini kami sudah selesai dalam firman Tuhan. Mohon Roh Kudus akan tolong. Supaya setiap firman Tuhan itu masuk dalam setiap hati anak-anakmu.
mereka mengerti, mereka boleh percaya, dan mereka melakukan. Mereka akan tumbuh menjadi anak-anak yang baik, makin hari makin baik, makin hari makin baik, menyenangkan Tuhan dan jadi berkat untuk semua orang. Roh Kudus akan tolong supaya benar-benar mereka hidup di dalam kasih. Karena kasih itu adalah yang utama. Baik kepada Tuhan kasih itu, dan juga kepada sesama. Terpujilah nama Tuhan kekal selamanya. Berkati kiranya anak-anak-Mu ini, Bapa Surgawi, sepanjang minggu ini. Jauhkan mereka daripada hal-hal yang tidak baik. Daripada penularan-penularan penyakit. Daripada kecelakaan. Daripada orang-orang jahat. Biarlah mereka menjadi berkat bagi semua orang. Terpujilah nama-Mu. Dalam keluarga mereka jadi berkat. Dimanapun mereka jadi berkat. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Inilah doa yang kami sampaikan dan mohonkan kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati anak-anak semua.